Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sebelumnya mari kita doa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan pada hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang kita pelajari semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Rabbi Rabbi sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masuk semua ya? Absen dulu ya. Rizka, Silvi, Anis Marcella, Fitri Octavia, Syarifatul Ain, Siti Khotimah, Ayu Wardatun, Reva Nina, Putri Aprilia. Nggak masuk ya? Izin ya? Fajar, sakit ya? Joni, masuk ya? Rois, Muhammad Ruhin, sakit ya? Yang sakit kadang ya? Ya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya mari kita baca ayat ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Ini ayat ini berkaitan dengan masalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang masalah pengurusan jenazah ya. Ini adalah masalah, ayat ini berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah. Ikut saya ya dengan baca tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin
kita pelajari hari ini adalah tentang pengurusan jenazah. Ini sangat penting sekali ya. Karena pertama ada kaitannya dengan masalah saling tolong-menolong, yang kedua bernilai ibadah. Maka dari itu, jika ada tetangga yang meninggal, kalian jangan sampai apatis, jangan sampai tidak peduli. Kalian harus segera mengurus menolongnya, karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Karena tetangga kita akan baik kepada kita selama kita berbuat baik pada tetangga. Gitu ya. Pernah menyaksikan orang meninggal? Pernah. Ikut andil? Di dalamnya pernah ikut memandikan? Belum ya? Belum. Oke. Namun sebelumnya mari tata dulu bangkunya sebagaimana yang sudah saya kelompokkan, ada 4 kelompok. Jadi silakan tata bangkunya dulu. Ini berhadapan, sana juga sama. Ini bagi 3, bagi 2. Bangkunya jangan ke selatan. Silakan juga berhadapan. Ini juga berhadapan. Kalau bisa pilih aja. Pilih bangkunya. Sana juga sama. Silakan, itu bagi 3. Sana 3. Itu 3. Nah, ayo. Sudah, ini aja sudah. Saya akan membacakan materinya adalah pengurusan jenazah. Saya akan membacakan kompetensi dasar. Pertama, meyakini syariat Islam tentang pengurusan jenazah, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi tentang kewajiban pengurusan jenazah. 3. Menganalisis tata cara pengurusan jenazah. Yang terakhir, mempraktikkan cara pengurusan jenazah. Indikatornya, mengimani syariat Islam tentang pengurusan jenazah, menunjukkan sikap rasa tanggung jawab melalui materi tentang kewajiban pengurusan jenazah. 3. Menjelaskan sakaratul maut. Yang keempat, mengidentifikasi tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah. Tujuannya, setelah mempelajari materi, peserta didik dapat mengimani syariat Islam tentang pengurusan jenazah dengan benar. Kedua, setelah pembelajaran dengan metode berlatih, peserta didik dapat menunjukkan sikap rasa tanggung jawab melalui materi tentang kewajiban pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menganalisis sakaratul maut dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi tata cara jenazah. Terakhir, setelah mempelajari materi, melihat media dan memahami, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Inilah ya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara sepintas tentang masalah jenazah. Pertama yang diperhatikan adalah sakaratul maut. Ada yang tahu sakaratul maut? Ada yang tahu apa sakaratul maut? Belum pernah tahu benar? Belum ya? Nah, apabila ada seseorang, ya, ruhnya akan keluar dari jasadnya, dengan artian akan dicabut oleh malaikat Israfil, maka ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Seakan-akan seluruh tubuhnya itu akan dicabik-cabik. Bahkan dalam hadis dijelaskan sakitnya itu seperti 300 sayatan pedang yang sangat tajam. Coba bayangkan. Ini Rasulullah yang bersabda,
seperti 300 sayatan pedang yang sangat tajam. Itu tentang masalah sekilas saya ambil luar biasa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika kalian mendapatkan orang yang baru meninggal. Ya, pertama, jika matanya terbuka segera tutup dengan pelan-pelan. Yang kedua, kalau mulutnya terbuka maka segera katupkan, ya, menggunakan ikat tali. Yang ketiga, tutup jenazah itu dengan kain sebagai penghormatan. Ini sekilas tentang masalah sakaratul maut gambaran. Terus yang kedua tentang proses pengurusan jenazah. Apabila ada tetangga saudara kita meninggal dunia, maka yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Pengurusan jenazah di sini meliputi satu, apa? Yang tahu? Memandikan. Dua. Empat lagi. Tiga. Empat. Menguburkan. Inilah kewajiban mengurus jenazah. Hukumnya gimana? Fardu. Ada yang tahu tentang fardu kifayah? Apa fardu kifayah? Ada yang tahu? Apa fardu kifayah? Ada yang tahu? Nah, lebih jelasnya, mari amati video ini ya. Lebih jelasnya, silakan video ini amati dengan benar. Nanti diskusikan dengan teman-temannya. Setelah itu nanti presentasi ya. Hasil dari diskusi kalian nanti dipresentasikan di depan, dipaparkan di depan. Nanti kalau ada yang silakan bertanya ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat menyaksikan kondisi kritis seperti ini, baik kita selaku keluarga, kerabat, ataupun orang terdekat. Dan hal itu adalah mentalkinkan, yaitu menuntut bacaan tauhid diterima seseorang dengan suara jelas dan tegas, berupa kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Namun apabila dalam keadaan yang sudah sangat kritis, maka cukup dibimbing dengan nama Allah saja. Apa saja tindakan yang harus dilakukan saat kematian itu sudah terjadi? Amalan pertama dan juga merupakan tindakan pertama sesaat kematian terjadi, segera melakukan atau memejamkan matanya, lalu melakukan persediaannya, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya, membetulkan letak apakah tubuhnya serta membujukkannya ke arah kiblat, menyegerakan proses pengurusan jenazah dan membayarkan utang-utangnya. Dan dalam pengurusan jenazah, kita sebagai muslim harus menegakkan diri dan tidak boleh abai, cuek atau masa bodoh. Karena mengurusi jenazah hukumnya baru kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau terbebani dosa. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Dan tentu saja yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Dan dalam pengurusan jenazah terdapat 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Dalam memandikan terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya adalah syarat jenazah dimandikan, yaitu sudah dalam Islam tidak patut tubuhnya walaupun hanya sebagian, dan hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Ya, sudah ya. Silakan kalian diskusi hasil pengamatan ini. Nanti hasilnya dipaparkan. Monggo. Ya. Ini. Silakan diskusikan.
Jalan menengok, tetap menengok. Berjalan saya akan kemana. Jadi ini dulu ya. Ya, kenapa? Tolong kalian tadi itu didiskusikan dari pengamatan kalian tentang masalah tadi. Pertama adalah masalah pengurusan, masalah maut, yang kedua masalah urusan jenazah. Dengan pelajaran. Ayo silakan mulai. Ada kesulitan silakan bertanya. Ini nanti ya dibaca. Silakan diskusikan bersama. Nanti hasilnya dilaporkan. Untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Ya sudah. Nah, kalau sudah, tolong siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan untuk kelompok pertama, yaitu Mbak Reva dan teman-temannya. Berdiri di depan. Nah, bawa katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva, mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil pengamatan terhadap video tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi orang yang dalam kondisi nazar atau sakaratul maut. Apabila roh seseorang dicabut oleh malaikat Israel, maka orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa sakitnya seperti sayatan 300 pedang yang sangat tajam. Seperti inilah yang dinamakan sakaratul maut. Ketika menjumpai orang dalam kondisi seperti ini, maka keluarga atau orang-orang sekitar hendaknya mentalkinnya atau menuntunnya dekat pada telinga sebelah kanan dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan catatan nafasnya masih panjang. Namun jika nafasnya pendek, maka cukup mentalkinnya dengan lafaz Allah saja. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakinnu mautakum la ilaha illallah, dengan arti tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.
Yang kedua, konsep penyelenggaraan jenazah. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka bagi yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah meliputi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika dalam satu kampung sudah ada yang melaksanakan, maka seluruh penduduk terbebas dari kewajiban. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakan, maka satu kampung tersebut dosa semua. Orang yang mau mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Baginda Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengiringi jenazah baik sampai ke tempat penyelenggaraan sholat maupun sampai ke pemakaman akan mendapatkan 2 qirah. 1 qirah setara dengan besar gunung Uhud. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridha Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirah. Setiap qirah itu sama dengan 2 gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirah. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Dari kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan enggak? Tadi dikatakan bahwa apabila ada seseorang yang dalam kondisi sakaratul maut, maka yang ada di sekitarnya diperintahkan untuk menuntut atau mentalkin orang tersebut dengan kalimat tauhid. Pertanyaannya yaitu kenapa harus ditalkin? Oke. Bisa menjawab kemana? Ya, pertanyaan itu akan dijawab dengan rekan saya. Oke, silakan. Jawabannya agar akhir ucapan yang keluar dari orang yang akan meninggal dunia adalah la ilaha illallah, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia karena termasuk dalam golongan orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahu jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka akan masuk surga. Silakan. Ada tambahan? Ada tambahan lagi? Itulah ya, saya tegaskan lagi bahwa jika ada keluarga yang dalam kondisi nazar itu ditawakkan ya, dituntun. Kalau nafasnya masih panjang dituntun dengan kalimat syahadat, kalau agak kurang dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mus-musan pendek gitu ya, cukup telinganya dituntun dengan kalimat Allah. Dengan harapan semoga menjadi husnul khatimah. Karena sabda Rasulullah, man qala, sebagian tadi yang saya sampaikan, man qala akhir ayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maksudnya gimana? Ini ya, walaupun orangnya itu gak sholat, gak puasa, gak haji, tapi akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Gitu ya. Oke, sudah? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita simpulkan bersama tentang
pasti akan mengalami sakit yang luar biasa. Ini pertama. Jika kalian mendapatkan orang yang belum meninggal, tutup matanya dengan pelan-pelan dengan cara halus, katupkan mulutnya jika terbuka dengan menggunakan tali. Yang terakhir adalah tutup dengan kain sebagai penghormatan, ya. Terus masalah proses penjenazah ini perlu diketahui adalah tentu apabila tetangga saudara kita meninggal, maka kita sebagai orang yang muslim wajib hukumnya mengurus jenazahnya meliputi satu, memandikan, menghormati, menghormati dan mendoakan. Itulah ya. Hukumnya adalah fardu Kifayah. dan apabila kalian andil di dalamnya mendapatkan pahala yang sangat Besar. besar seperti 2 gunung Uhud. Misalnya kalau kalian ringan tangan atau segera membantu orang-orang yang dalam musibah, yaitu meninggalnya, gitu ya. Inilah kesimpulan dari hasil pelajaran kita. Untuk minggu yang akan datang kita akan belajar tentang masalah tata cara memandikan dan mengkafani, ya. Itu materi yang akan datang. Mari